Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang malam Bang HS. Selamat sore juga. Kabar sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat selalu pastinya. Batu empedu ya Bang HS yang akan dihadirkan? Betul, Mia. Seperti apa, kemudian batu empedu itu ciri-cirinya gimana, dan kira-kira bisa diobati apa enggak, dan pengobatannya dengan cara seperti apa, akan dikupas Bang HS untuk sore kali ini. Silakan Bang HS. Terima kasih, Mia. Terima kasih juga kepada fan Hasan Sabilah yang saat ini selalu setia mendengarkan. Bagaimanapun juga yang namanya manusia pasti akan mengakhiri umurnya. Umur bisa karena sakit, umur bisa karena takdir, dan umur di luar takdir, artinya kecelakaan atau pembunuhan dan sebagainya. Semua ini bisa terjadi pada diri kita. Sebab sebaik-baiknya manusia pasti ada di antaranya yang nekat berbuat kejahatan. Tinggal kita sehari-harinya, setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, mampukah menjaga diri kita untuk berbuat kebaikan? Sebab ketika seseorang itu tidak dikira-kira, pagi berangkat kantor, pulang telah meninggal dunia. Penyebabnya banyak sekali. Bisa penyakit kambuh di perjalanan atau kecelakaan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita menyiapkan diri kita dengan amal-amal soleh? Selalu berbuat kebaikan, selalu memberikan sedekah kepada orang lain, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap sesama, dan selalu membantu sesama. Jika lengkap dalam diri kita, maka sewaktu-waktu kita berakhir kontrak hidupnya di dunia ini yang berarti menanam kebaikan dari hari ke hari, tahun ke tahun, sudah cukup untuk bekal di hari akhir. Kadang manusia lupa setelah derajatnya diangkat oleh Allah, kemudian dikasih kedudukan, dikasih kursi, lupa. Semua itu bukan atas perjuangannya, tapi memang takdirnya dia harus memangku jabatan atau memangku rezeki yang lebih nyaman dibanding teman-temannya. Sehingga dia akan mendapatkan kepuasan, hasil meningkat, profesi semakin disegani, semakin disanjung-sanjung, semakin banyak pengikutnya. Artinya ini bukan hasil perjuangan, tapi memang langkah garis hidupnya. Begitu manusia lahir, sudah ada kontrak garis hidup ke depan. Sadarkah kita bahwa semua itu datangnya dari Allah? Akan tetapi bingungnya manusia sekarang adalah seolah-olah itu hasil perjuangannya. Seolah-olah bahwa itu bukan hasil ikut campur tangan Allah terhadap hambanya. Sehingga sifat kesombongan, sifat pelit, sifat merendahkan kepada orang lain muncul ketika dia mendapatkan jabatan. Bisa jadi di dalam dia memimpin, kejam terhadap rakyat. Bisa jadi setelah dia memimpin, arogan terhadap anak buahnya. Dan bisa jadi berubah secara total
penampilannya secara fisik dan secara mental. Fisik, dia robah. Yang tadinya rumahnya biasa-biasa saja, dia tingkat. Yang tadinya mobil sehari-harinya hanya mobil secara umum dipakai oleh orang lain, dia meningkatkan sehingga nilai unit menjadi lebih daripada yang lain. Karena apa? Dia merasa itu adalah hasil kerjanya. Janganlah kita menganggap bahwa prestasi itu adalah hasil kerja. Dasar pemikiran kita mudah sekali. Setiap orang melangkah, setiap orang berpikir, setiap orang berencana, pasti Allah pun ikut campur di dalamnya. Melangkah dengan kaki, berpikir dengan otak, merencanakan sesuatu penuh dengan feeling atau ketepatan hati yang disatukan dengan pemikiran. Semua itu milik Allah, bukan milik manusia. Jadi jangan harap bahwa semua kesuksesan kita itu hasil kerja keras. Tidak. Jika kita akan lupa kepada yang memberi otak, hati, jantung, kaki, mata, telinga, maka sia-sialah hasil kerjanya. Contoh, begitu mengejar karir, di tengah perjalanan kemudian diberikanlah penyakit yang berat. Pita suaranya hilang. Kemudian dilanjutkan dengan mata menjadi glukoma atau buta mata. Maka semua karirnya yang tadinya bisa duduk di kursi empuk, memimpin banyak prajurit, akhirnya berakhir pada saat itu. Tidakkah kita sadar bahwa semua itu adalah milik Allah? Kepada semua saudaraku fan Hasan Sabilah, saat ini kita mulai belajar, mulai berkembang, mulai tahu tentang tumbuh-tumbuhan dan bagaimana cara meraciknya. Itu adalah pelajaran yang diberikan secara cuma-cuma kepada bangsa Indonesia. Banyak orang trauma dengan operasi batu empedu. Banyak orang takut mendengar vonis dari medis menyatakan bapak dan ibu besok pagi harus operasi sampai di sini jam 8 pagi. Maka kita sudah tensi menjadi naik, yang tadinya dia tidak punya diabetes, gula menjadi tinggi. Karena ketakutannya. Bukan berarti ini akan jaminan selamat. Bukan berarti akan selesai sampai di situ. Dan bukan berarti bahwa ini akan menyempurnakan kehidupan sehari-hari. Bahkan ini dapat mengganggu kehidupannya. Bang HS akan memberikan bagaimana caranya kita mengobati sendiri ketika divonis, dibuktikan dengan lab bahwa batu ginjal harus dioperasi. Maka ingatlah kepada resep Bang HS yang bisa menghancurkan batu empedu. Empedu belum pernah kita akan belajar tentang ini. Ini adalah salah satu organ kecil di bawah hati. Tapi ini sangat berperan bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan energi dari lemak, untuk memproses kulit agar tidak kering, sel kulit tetap hidup, mengatur kelebihan lemak di dalam tubuh. Akan tetapi kita tidak sadar bahwa organ kecil itu adalah organ yang patut untuk dihargai, walaupun bentuknya sangat kecil. Begitu empedu diambil, kesehatan kita menjadi bermasalah. Kalau kesehatan bermasalah, adakah jaminan usia lebih panjang? Jawaban Bang AS, tunggu saja. Usianya tidak lama lagi. Kenapa? Salah satu organ sudah tiada.
Bagaimana kehidupan manusia kita untuk menyelamatkan organ, di mana organ itu tetap harus hidup dan berproses sebagaimana fungsinya di dalam metabolisme. Tinggal kita menjaganya, termasuk lambung. Akan tetapi manusia kadang berpikir bahwa lambung gampang untuk diobati, tapi tidak terpikir bahwa efek daripada lambung akan mempengaruhi mata, sakit pinggang, sendi. Tidak terpikir sampai di sana. Saudaraku Fan Hasan Sawilah, Bapak Ibu yang tercinta yang mendengarkan Bang HS dimanapun Anda berada. Empedu adalah cairan berwarna hijau kekuning-kuningan yang mengandung pigmen bilirubin yang pertama. Yang kedua, biliperdin. Yang ketiga, urobilin. Yang diproduksi itu semua dari hati. Kemudian disalurkan ke usus 12 jari, ya. Saling berhubungan ya Bapak dan Ibu, dari hati kemudian empedu berhubungan dengan usus 12 jari. Kita kembangkan lagi. Usus 12 jari berhubungan dengan pankreas. Selalu organ itu akan berhubungan. Jika satu saja organ yang bermasalah, maka kita akan habis. Karena semua organ saling koordinasi. Salah satu organ tidak ada, katakanlah ginjal kan ada dua, ginjal kiri, ginjal kanan. Satu diambil, lihat saja. Kerja tubuh di dalam memproses air di dalam tubuh pasti akan bermasalah. Kaki bengkak, muka pucat, tenaga lemah, HB rendah. Itu organ. Kenapa tidak dari sekarang kita menjaga organ itu agar sehat? Jangan nunggu sakitnya. Saya tidak membenarkan untuk menjaga organ kita harus berkonsumsi banyak obat-obatan kimia. Menjaga organ cukup dengan jus sayuran, jus buah, ikan laut. Cukup olahraga menjaga organ. Tidak harus beli. Apa yang ada, sayuran yang ada di lingkungan kita, ada daun kelor. Kita jus bersama wortel, peras, minum. Maka semua vitamin yang ada di kelor dan wortel bermanfaat bagi darah kita. Kita dapat zat besi, kita dapat protein, kita dapat beta karotin, kita dapat vitamin A. Semua yang dibutuhkan oleh tubuh ada di situ. Itu baru kelor dengan wortel. Siapa yang bilang merawat tubuh mahal? Tidak. Yang bilang mahal itu paling marketing agar beli produknya. Hasan Sawilah selalu mengajarkan kepada bangsa bagaimana kita hidup sehat secara alami. Yang ada di lingkungan itu adalah sahabat-sahabat kita. Tolong ini dijaga dengan baik. Jangan sampai dirusak lingkungan tersebut. Karena itu adalah obat yang sebentar lagi kita akan membutuhkannya. Kemudian daripada fungsi daripada empedu itu adalah membantu pencernaan, mengurai lemak. Ini kadang Bapak dan Ibu, tingginya lemak di dalam tubuh membuat empedu tidak mampu mengurai lemak karena berlebihan. Kita berandai-andai, kekuatan Bapak memikul barang 50 kilo. Kasihlah 150 kilo berlebihan kekuatan yang seharusnya Bapak hanya 50 kilo, maka semua organ menjadi rusak karena berlebih. Begitulah organ kita. Banyaknya lemak menumpuk, ini jadi organ empedu susah untuk mengurai lemak terlalu banyak. Sadar kan? Kalau saya bilang lemak, berarti sudah tergambar. Ada jelantah, ada daging kambing, kemudian ada jeroan, ada santan. Bukannya tidak boleh, tapi ada pembatasan. Yang penting itu ada pembatasan. Dosis, kalau di dalam ilmu kesehatan. Dosis santan per hari
berapa miligram yang harus kita masukkan ke dalam tubuh. Kadang lidah tidak mampu untuk menjaga itu. Karena nikmatnya santan, maka pagi santan, siang santan, malam pun juga tidak sadar bahwa ini adalah menumpuk penyakit di dalam metabolisme. Yang kedua adalah membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ada protein, ada zat besi, ada lemak, unsur Hb itu ada di dalam hati. Sifatnya empedu hanya sebagai mantri. Dia pembantu presiden. Menteri selalu membantu kesibukan-kesibukan pemerintah. Empedu membantu kesibukan hati. Apakah seorang pembantu tidak bisa sakit? Bisa. Walaupun dia organ pembantu. Membantu menguraikan lemak. Membantu sisa-sisa zat yang ada di dalam metabolisme. Semua itu berakhir karena keserakahan atau ketidakpastian menu manusia yang dimasukkan ke dalam metabolisme. Contoh, alkohol seharusnya tidak dikonsumsi. Kita konsumsi. Lemak seharusnya tidak boleh berlebihan terhadap tubuh kita. Tanpa makan santan tidak doyan. Narkoba menurut logika fly enak sekali. Kita bisa berhayal. Kita cukup duduk di Yogyakarta, seakan-akan kita sudah ada di Amerika. Ternyata sekian tahun baru akan terjawab. Semua ini akan merugikan diri kita sendiri. Siapa yang merusak? Manusia itu sendiri. Pengertian batu empedu adalah endapan mengeras di dalam cairan dikandung empedu. Cairan biru dan cairan kuning bersatu. Kuning itu biasanya datang, kalau biru dari sisa-sisa metabolisme, kuning itu dari lemak, bersatu dan mengeras, tumbuhlah di empedu dan empedu dibungkusnya. Akhirnya empedu jadi mengeras. Satu-satunya jalan hanya bisa dioperasi. Akhirnya Bang HS menemukan cara bagaimana kita tidak perlu dengan melakukan operasi empedu, tapi cukup dikikis kemudian dibuang lewat BAB atau usus besar. Maka nanti resep akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sungguh bahagia. Ternyata tumbuh-tumbuhan lengkap bisa membuat manusia itu menjadi sehat. Jenis batu empedu itu ada 2 Bapak dan Ibu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ada batu empedu yang terbentuk dari kolesterol. Tadi sudah saya sampaikan yang berwarna kuning. Ada batu pigmen namanya, yaitu berwarna lebih gelap, berasal dari cairan bilirubin dalam empedu. Kebiru-biruan, biru gelap. Kedua jenis batu ini bisa terjadi kepada setiap manusia. Kemudian kita akan belajar Bapak dan Ibu, kenapa batu empedu itu bisa hidup atau tumbuh di dalam diri kita, di dalam metabolisme. Mari kita belajar bareng-bareng agar kita sama-sama mengerti. Setelah itu kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Itu sempurna sekali. Tahu tentang fungsi dari empedu, tahu jenis batu empedu, tahu tentang penyebab-penyebabnya, dan tahu pula cara mengatasi batu empedu. Sempurna. Ini baru manusia Indonesia yang betul-betul sehat alami. Saya bangga kepada bangsa Indonesia. Mereka tahu tentang penyakitnya dan mereka tahu cara mengatasinya. Hebat. Itu adalah pelajaran Bang HS yang diberikan kepada bangsa Indonesia untuk dikembangkan agar mereka bisa menjadi dokter sendiri. Baiklah, kita masuk lagi pada materi. Penyebab batu empedu. Yang pertama adalah over kolesterol.
Tadi sudah saya singgung juga Bapak dan Ibu. Terlalu banyak lemak, empedu tidak mampu mengurai lemak. Lemak di dalam tubuh bisa membungkus atau melapisi pembuluh-pembuluh darah. Jantung, otak, mata, sendi, lambung, kalau kelebihan. Semua ini jika berlebihan, ini adalah tanda-tanda kerusakan empedu. Apalagi bagi mereka yang mempunyai penyakit diabetes dan hipertensi. Ini sangat berbahaya Bapak dan Ibu. Kelebihan kolesterol ini akan membuat seumur-umur dia mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurusi sakitnya, diabetes atau darah tinggi. Kenapa? Karena di dalam darah sudah mengental banyaknya cairan kuning. Bagaimana untuk membuang cairan kuning? Jus hijau daun dengan buah bisa kita selang-seling. Karena teruji hijau daun itu mampu mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Itulah hebatnya herbal itu Bapak dan Ibu. Herbal itu akan terbuang lewat usus besar, BAB. Itu kehebatan herbal. Sehingga ginjal tanpa disentuh, amanlah ginjal. Yang kedua, penyebab batu empedu karena obesitas, terlalu gemuk. Yang ketiga adalah konsumsi obat penurun kolesterol atau antibiotik yang terlalu lama. Jadi, saya Bang HS menganjurkan kepada penderita kolesterol, sudah tahu kolesterolnya tinggi, jangan mengkonsumsi obat kolesterol. Caranya kembali kepada alam. Carilah tumbuh-tumbuhan yang mampu mengurai, menghancurkan lemak di dalam tubuh, kemudian mengikat. Setelah diikat, dibuang lewat BAB. Ternyata salah satu adalah daun cengkeh, salah satunya. 2, bengle. Itu adalah bahan-bahan jamu yang mampu mengikat lemak. Bayangkan Ibu, ternyata sekitar kita ada ya Bapak Ibu ya. Maka jangan sampai daun cengkeh itu dibakar. Itu bermanfaat bagi kesehatan kita. Yang ketiga adalah diet kolesterol. Bapak dan Ibu banyak mengkonsumsi lemak, akhirnya menumpuklah kolesterol di dalam tubuh. Setelah dia mengetahui kolesterolnya tinggi, maka dia diet total yang berbunyi lemak sama sekali tidak disentuh. Akhirnya terjadilah plak kolesterol akibat kolesterol yang dulu 10 tahun yang lalu dia konsumsi hingga sekarang akhirnya membeku atau membentuk pengerasan lemak di dalam darah. Disebut plak kolesterol. Tanda-tandanya orang yang diet kolesterol ini: 1. Usia muda kelihatan tua. 2. Kulit kering. 3. Bibir pecah-pecah. 4. Mata semakin kabur. 5. Rambut rontok. Apakah aman kita meninggalkan kolesterol? Sementara kolesterol dibutuhkan oleh tubuh, tapi dalam kadar aman atau normal, dalam ukuran normal. Jangan berlebih. Jika itu sudah berlebih, caranya bukan total kita tinggal, tapi bagaimana caranya mengikat lemak, dibuang, isi lemak yang baru dalam batas-batas tertentu atau dosis yang ditentukan oleh para dokter, oleh ahli nutrisi agar kita tetap fit. Sesungguhnya lemak di dalam tubuh dibutuhkan oleh kulit, jantung, rambut, mata, bahkan kuku pun membutuhkan. BAB, usus 12 jari, semua membutuhkan. Yang kelima yaitu hobi daging. Artinya sama sekali kita tidak mengenal sayur, tapi setiap makan daging. Bapak Ibu, saya sering mendapatkan anak muda, usianya kadang baru 21 tahun, ada juga baru 30 tahun.
kemudian divonis batu empedu. Kadang kita berpikir, usia muda ke batu empedu, ternyata tidak doyan sayur, hobinya daging-dagingan. Setiap hari. Maka kalau ini terjadi pada anak kita, dari sekarang ibu hentikan. Lebih banyak ke sayur daripada daging. Apalagi daging ayam boiler. Ya. Banyak anak sekarang yang diracuni dengan banyaknya ayam-ayam goreng. Ternyata itu adalah pancingan tingginya lemak di dalam darah. Usia muda, empedu sudah rusak, ya. Paling aman ikan laut, ikan kali, tahu tempe. Paling aman. Daging boleh? Boleh, tapi dalam batas-batas tertentu. Tidak setiap hari. Yang keenam adalah kerusakan fungsi hati. Tadi juga sudah saya singgung. Hati menyimpan protein, hati menyimpan lemak dan HB. Kerusakan fungsi hati bisa membuat tumbuhnya batu di empedu, atau empedu tidak bisa berfungsi karena kerusakan pada fungsi hati. Padahal si pembantu hati adalah empedu. Kerusakan gudang nutrisi, maka empedu tidak mampu lagi untuk mengerjakan tugasnya. Terjadilah pembekuan atau pengerasan empedu. Yang ketujuh adalah pecandu narkoba. Tadi juga sudah saya singgung. Kalau memang itu akan merusak tubuh kita, dari sekarang kita tinggalkan. Kalau sudah ini akan berefek kepada empedu, bukan saja empedu yang rusak, tapi dia akan berantai. Banyaknya penyakit yang kita dapatkan, termasuk mata menjadi kabur, termasuk tulang menjadi keropos, termasuk keracunan pada darah, termasuk ginjal menjadi lemah atau rusak. Yang kedelapan adalah efek daripada sakit lambung yang akut, mah akut, asam lambung akut. Di pembukaan tadi saya sudah menyampaikan, hanya satu organ yang sakit, dia akan berefek kepada organ lainnya. Maka jangan disepelekan kalau kita mudah sakit lambung. Segera atasi. Saya sudah memberikan resep untuk lambung. Bahkan kemarin lambung akut apa sih? Sudah juga saya kasih. Kalau hanya sakit lambung biasa yang kita kenal adalah ada daun pace, kunyit, lidah buaya. Ya, akut ini beda lagi. Ada temu ireng, tempuyung, puyang, kemudian ada bengle, ada berambang merah, ada daun pace. Ini adalah rangkaian untuk kalau kita menderita lambung akut, ya. Jangan dibiasakan lambung akut itu kerokan aja sembuh. Jangan. Kita membiasakan bagaimana caranya mengatasi ketika kita sakit lambung, kemudian kita obati dengan cara kita sendiri. Yang kesembilan adalah terjadinya pengentalan darah. Pengentalan darah ini juga unsur dari kolesterol. Bisa juga terjadi dari diabetes. Jadi Bapak dan Ibu, jika Bapak menderita kolesterolnya itu tinggi, bersamaan dengan diabetesnya tinggi, divonis bahwa Bapak adalah penderita pengentalan darah. Dari situ kita sudah terpikir, berarti empedu saya calonnya akan rusak. Bukan berarti di dalam mengatasi pengentalan darah itu, darah harus kita encerkan. Catat Pak ya, garis bawah. Pengentalan darah bukan berarti kita harus mengencerkan darah. Tapi kita harus memberikan vitamin-vitamin darah lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga darah selamanya dia akan normal. Apakah
vitamin itu akan kita konsumsi terus-menerus? Tidak. Selama vitamin itu cukup di dalam darah, yang berarti darah tetap stabil dengan keencerannya. Ada sel darah yang rusak, itu akan keluar dengan sendirinya lewat BAB. Pembekuan darah. Terjadi pembekuan darah akan keluar lewat BAB. Ya, pembuangan penyakit hanya 4 tempat itu, Pak. 1. Lewat mulut atau muntah. 2. Pori-pori. 3. Urin ketika pipis. 4. Lewat BAB. Penyakit memang harus kita keluarkan, harus kita buang. Banyak sekarang obat yang hanya menekan tingkat angka. Contoh, angka diabetes tekan. Bukannya turunnya diabetes itu sembuh. Itu hanya ditekan karena senyawa obat. Begitu juga darah tinggi. Yang kita lihat bukan angkanya, tapi bagaimana organ dalamnya. Apakah si pasien semakin membaik, semakin enak, walaupun angkanya masih tinggi. Katakanlah, diabetes 400, mata sudah mulai terang, pipis mulai lancar, tidak pernah lagi masuk angin, tidak pernah lagi lemes, tidak pernah lagi mata pet-petan atau gemetaran, keringat dingin. Ini artinya organ sudah mulai membaik. Tekan gula secara pelan-pelan dengan menggunakan metode memperbaiki saringan ginjal dengan katup jantung. 2 itu dipadukan. Racik resep itu. Bagaimana ginjal mampu membuang sisa-sisa metabolisme dan jantung tidak lagi mengompa terlalu lelah akibat darah itu kental. Katup jantung membaik dan saringan ginjal normal membuang semua sisa metabolisme, maka gula akan turun. Itu metode untuk menurunkan diabetes. Yang ke-10 yaitu terjadi sering kram otot lambung. Ini tanda-tandanya Ibu ya. Jadi baru makan kram ototnya, bangun tidur kram otot lambung, baru olahraga sedikit saja Ibu bergerak kram otot lambung. Ya, ini tanda-tanda bahwa ada gejala-gejala bahwa empedu kita akan rusak. Yang ke-11 yaitu terjadinya keracunan darah. Keracunan darah ini macam-macam Bapak dan Ibu. Keracunan dari obat-obatan kimia, keracunan dari makanan pengawet, pewarna dan sebagainya. Hobi makanan yang berpengawet atau siap saji ini sudah mengandung racun. Ini dapat merusakkan atau tumbuhnya batu empedu. Kemudian yang ke-12 yaitu minuman zat pewarna. Ini bagian daripada racun tadi. Hobi dengan minuman yang berwarna. Contoh, minuman pewarna itu. Hobi warnanya hijau. Dia selalu konsumsi hijau. Ini biasanya dikejar oleh anak-anak. Anak-anak lebih senang dengan warna tanpa mikir resiko. Maka banyak sekarang kemasan minuman dengan berbagai warna. Ada warna ungu, ada warna pink. Ini sasarannya biasanya pada wanita, ungu dan pink. Pada wanita senang yang berwarna pink. Tidak sadar bahwa itu akan merusak organnya. Ya, hati-hati dengan ini. Sebab dunia perdagangan sekarang sudah bebas. Tidak ada batasan-batasan lagi. Hanya kita yang membatasi diri kita. Hati-hati Bapak dan Ibu kepada anak-anak kita. Selamatkan masa depan mereka. Yang ke-13 adalah penderita liver atau hepatitis. Ini yang bisa terjadi
bahwa terbentuknya batu empedu. Ya, Bapak dan Ibu ya. Terus kita akan melihat Bapak dan Ibu, bagaimana sih tanda-tanda seseorang itu yang terkena batu empedu? Mari kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tanda-tandanya sering muntah. Ini tanda-tanda kalau kita empedu ini sudah mulai terganggu ya Bu ya. Sering muntah. Dengan muntah itu, kalau ini terjadi pada suami, istri pasti mengatakan, "Bapak masuk angin ya?" Kalau ini terjadi pada istri, suami juga akan mengatakan, "Ibu masuk angin ya?" Bukan muntah itu hanya masuk angin, kasihan si angin ini tadi disalah-salahkan. Padahal tidak. Itu kerusakan daripada batu empedu. Ya, itu tanda-tandanya. Yang kedua adalah perut sering kembung. Nah, ini biasanya dipadukan Bapak dan Ibu. Nah, sering muntah, perutnya kembung. Wah, jelas ini. Ini masuk angin ini. Sini saya kerokin. Yang berarti ini tidak menyembuhkan. Ya Bapak Ibu ya, paham ya. Terus yang ketiga adalah perut bagian atas keras sebelah kanan. Ada benda di dalam perut sebelah kanan keras, seperti ada barang yang berjalan dan bergerak. Ini adalah tanda-tanda batu empedu. Ya, yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya, bagian atas. Karena empedu itu di bawah hati. Kemudian yang keempat yaitu terasa ada cairan di lambung kanan. Jadi seperti kadang ibu kalau sedang konsultasi ke saya, seperti kerucuk-kerucuk itu loh Pak di perut saya, yaitu batu empedu Bu. Yang disebut cairan bilirubin yaitu Bu, kerucuk-kerucuk. Seperti cairan tidak bisa keluar. Ibu merasa bahwa itu kelebihan minum. Tidak. Ini cairan tadi. Cairan kental, dua warnanya biru, tua, dan kuning. Yang kelima yaitu jari-jari tangan menjadi kaku. Ini tanda-tandanya Ibu. Ya, jadi kalau jari-jari tangan sudah mulai kaku-kaku, nah ini tanda-tanda bahwa ini over lemak atau kerusakan pada batu empedu. Ini hati-hati dengan itu. Ada 5 Bu ya, 5 gejala atau tanda-tanda orang terkena batu empedu. Sekarang saatnya kita akan membuat obat atau racikan bagaimana mengatasi batu empedu dengan racikan herbal. Mari kita belajar bareng-bareng. 1 siung bengle atau yang sudah kering, ambil 10 iris. Brambang putih 5. Brambang putih ini memang agak sulit Bapak dan Ibu, tapi saya sudah dapat mendidik masyarakat Nawungan Bantul untuk menanam brambang putih, berhasil. Sekarang sudah tumbuh, sudah mulai banyak di sana. Mereka kerjasama dengan Puspita Raja atas anjuran Bang HS. Mari kita selamatkan bangsa Indonesia yang sedang sakit. Mereka pun sekarang sudah mulai menanam brambang putih. Berhasil ini Bu. Contohnya sudah dibawa ke saya. Ternyata bagus. Nah, ini akan dikembangkan lagi di lahan yang khusus brambang putih. Saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara saya, Fan Hasan Sabilah yang ada di Nawungan. Kemudian, umbi dewa. Ambil 6 iris. Bawang bombay, ambil separuh. Ya, semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, ukuran air 6 gelas, jadi 3 gelas. Berarti sehari diminum 3 kali, ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi mereka yang tidak sempat 3 kali, Pak, saya kan kerja Pak kalau siang. Jadi caranya, minumnya tetap 3 kali,
pulang kerja minum, mau tidur malam minum, jadi tetap 3 kali. Gitu ya. Itu cara untuk mengatasi jika empedu ini divonis tumbuh batu. Cara mengatasinya itu. Baru ini kan kita akan tahu bahwa cara mengatasi batu empedu inilah. Ini pun request dari para fan Hasan Sabila, yang mereka selalu memantau Bang HS. Kita sepertinya tidak pernah disinggung tentang batu empedu, Pak Hasan. Baiklah, inilah sumbangan dari saya. Dari Bang HS, saya ucapkan salam sehat alami. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.